kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib menanti isya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kembali kita bisa bertemu. Pokoknya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah melihat saya itu artinya umur bapak sudah ngurang sebulan. Sudah ngurang Ustaz Dito lagi sebulan berarti. Semoga Allah berikan kita husnul khatimah insyaallah. Amin, Allahumma amin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah sebagai contoh, uswatun hasanah, contoh terbaik dalam hidup kita, dan kelak insyaallah kita diizinkan untuk hidup bersama beliau, hidup yang abadi di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Tema kita sejak bulan lalu, dan ini pertemuan kedua, adalah adab-adab seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Bulan lalu yang sudah kita jelaskan walaupun tidak tuntas adalah adab-adab seorang muslim di dalam masjid, dan kita sudah jelaskan apa definisi masjid, apakah masjid-masjid kantor itu termasuk masjid, sudah kita jelaskan pada minggu lalu. Di antara adab-adabnya, jangan mengkhususkan tempat di masjid, tiap sholat di bawah kipas terus, nggak pernah geser. Jangan, sekali-kali pindah ke kanan sini, biar orang sini tuh kenal sama yang sebelah sini. Karena sebagian jamaah itu, dan saya kira banyak di masjid-masjid lain, sampai punya jamaah itu sayap kanan dan sayap kiri. Yang kanan nggak pernah ke kiri, yang kiri nggak pernah ke kanan. 10 tahun sholat bersama nggak tahu kalau dia rupanya sama-sama jamaah masjid ad-du'a. Nah, itu sudah kita jelas, nanti silahkan dilihat di YouTube-nya ad-du'a. Kita dukung biar sampai ngalahin Atta Halilintar. Ya, sudah ratusan ribu, alhamdulillah. Kalau bisa sampai 10 juta. Amin, Allahumma amin. Malam hari ini kita akan membahas adab seorang muslim saat melakukan safar, saat melakukan perjalanan. Dalam kitab yang saya bawa ini kitab ensiklopedia adab seorang muslim, Mausu'ah Adabil Islamiyah, disebutkannya sampai 45. Banyak sekali rupanya sunnah Nabi yang beliau ajarkan saat safar, yang bisa jadi seumur kita belum melakukannya dan atau mungkin belum tahu. Misal Nabi itu rupanya kalau berkendaraan kuda, zaman itu kuda, kalau jalannya itu tanjakan, itu zikirnya apa yang dibaca? Kalau turunan, apa yang dibaca? Disebutkan dalam riwayat sahabat Jabir bin Abdullah, kunna idza sa'adna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Kami ini para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Kalau berkendaraan dan jalannya menanjak, kami banyak bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kalau turunan, kami banyak bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Berarti kalau naik pesawat, lagi take off, itu zikirnya takbir. Kalau lagi turun, lagi landing, zikirnya tasbih. Kadang-kadang kan bingung, Pak, mau baca apa sih sebenarnya? Gak tahu. Nah, itu diantara yang akan kita pelajari. Baik jemaah sekalian, kita akan mulai. Andaikan tidak selesai pada malam hari ini, kita lanjutkan bagian keduanya di bulan depan jika Allah kasih umur panjang. Yang pertama adalah an-niyatus salihah. Safar itu butuh niat yang baik. Butuh niat yang baik. Bapak safar itu mau ngapain? Kalau tugas bekerja, niatkan karena Allah. Kalau mau silaturahim, niatkan karena Allah. Karena seluruh amal manusia ini innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan kita termasuk safar itu bergantung dengan niat. Bapak duduk di masjid ini saja nilainya di mata Allah beda, Pak. Ada yang duduk sini itu nunggu teman, bukan ngaji. Kamu ngapain sini? Nunggu teman. Dapat pahala nggak itu? Pahala pengajian nggak dapat, walaupun sama-sama duduk. Karena niatnya bukan untuk i'tikaf, bukan untuk ngaji. Dan kalau saya boleh bacakan hadis yang Bapak hafal tadi, innamal a'malu binniyat. Lengkapnya itu begini, Pak. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha aw yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi hadis itu sesungguhnya segala perbuatan itu bergantung niat, dan setiap manusia punya niatnya masing-masing. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrah itu hijrah dari kota Mekah ke Madinah karena Allah dan Rasulnya, maka akan menjadi pahala dan diterima oleh Allah. Tapi jika niatnya dunia atau perempuan yang ingin dinikahi, ya hijrah seseorang itu bergantung dengan niatnya. Begitu lengkap hadisnya, Pak. Dan yang melatar belakangi hadis ini, jadi kalau Al-Quran itu kan istilahnya sababun nuzul, yang melatar belakangi turunnya ayat. Kalau yang melatar belakangi keluarnya hadis, betul bukan sabab nuzul, sabab wurud. Istilahnya itu bukan sabab nuzul, tapi sababul wurud. Rupanya dari sahabat yang berangkat dari Mekah ke Madinah hijrah itu, ada seorang sahabat yang niatnya bukan karena Allah. Niatnya mau kawin, mau nikah. Ada tembakan dia, seorang wanita penduduk Madinah, namanya Ummu Qaisin. Ummu Qais. Cuma dia mau berangkat sendiri dari Mekah ke Madinah ini nggak berani. Dengar-dengar sahabat Nabi mau pada berangkat, dia ikut berombongan. Sama-sama capek, Pak, sama-sama letih, tapi ada satu orang yang niatnya bukan karena Allah, tapi karena ingin menikah, seorang perempuan namanya Ummu Qais. Maka kata Nabi, "Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin," atau karena ingin perempuan yang dia nikahi, ya bergantung niatnya. Sahabat ini, Pak, setelah kejadian itu ketahuan kalau beliau ini rupanya hijrahnya karena perempuan. Sampai akhirnya dapat gelar di kalangan sahabat dengan istilah orang yang hijrah itu kan namanya muhajir, Pak ya. Karena beliau ini hijrahnya untuk perempuan namanya Ummu Qais. Beliau itu kalau dipanggil di jalan, muhajir Ummu Qais, mau kemana ente? Itu di kalangan sahabat sampai dikasih label muhajir Ummi Qais, yakni orang yang hijrah demi mendapatkan perempuan. Sama adab kita safar itu untuk apa? Kalau karena Allah, biaya yang keluar dinilai sedekah,
capeknya dinilai pahala. Kalau karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah mengecilkan niat. Bahkan dalam ungkapan ulama, kam min amalin kabirin yusaghiruhun niyah wa kam min amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Alangkah banyak amalan besar menjadi kecil di mata Allah, bahkan tak bernilai karena niat. Dan alangkah banyak amalan yang kecil tapi besar di mata Allah karena niatnya. Jadi jangan remehkan niat. Saat safar, saya tiap awal bulan ke Palembang, niat saya nengok orang tua, plus gitu ya, niat orang tua, plus bisa ngisi pengajian di Ad-Du'a, ngisi pengajian di Baitur Rahim Korpri misalnya, atau di Al-Mu'min Sukarame. Niat itu semua pahala. Satu perbuatan tapi pahalanya bisa banyak. Ini niat yang pertama, Pak. Adab yang kedua sebelum safar, berpamitan kepada orang tua. Meski bapak sudah jadi orang tua, meski kita sudah jadi orang tua, berpamitan. Selama masih punya orang tua, pamit, minta ridhonya, minta doanya, agar safar kita itu safar yang dinaungi ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita hafal hadisnya, ridha Allah berada di ridha orang tua. Apalagi yang saya dengar dan sering dengar, dan saya percaya dengan ungkapan itu, orang itu katanya semakin tua semakin sensitif. Betul nggak Pak itu? Cepat mudah kesinggung, katanya begitu. Ya, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Yani orang kalau makin tua itu ya makin kecil, balik lagi seperti anak kecil. Bayangkan saja ada anak beserta menantunya dan cucung-cucung jalan-jalan misalnya ke Singapura misal, tapi nggak pamit sama orang tua. Begitu jalan-jalan, ada tetangga orang tua ngomong, "Bu, anaknya lagi di Singapura ya sama cucung." Loh, nggak tahu? Iya, saya lihat di Facebook lagi jalan-jalan kayaknya. Kira-kira perasaan orang tua gimana lah Pak? Cucungnya berangkat, dia nggak dipamitin itu. Maka dari itu, adabnya orang Muslim, adabnya umat Nabi Muhammad SAW, kalau safar sempatkan pamit sama orang tua, sesibuk apapun. Apalagi sekarang sudah digital kan, mudah bisa ditelepon. Dan Imam Nawawi menambahkan beberapa orang yang patut dimintai izin saat berangkat selain orang tua. Guru yang spesial bagi dia, guru agama yang biasa membimbing bagaimana sholatnya, bagaimana akhlaknya, yang spesial, yang menjadi tempat konsultasi dia, adalah orang yang patut dimintai izin. Kemudian seorang pekerja dengan bosnya, karyawan dengan bosnya pamit. Bayangkan bapak lagi bangun rumah, hari Sabtu ngasih gaji orang ini, Senin mulai kerja lagi, nggak datang, Selasa nggak datang, Rabu nggak datang, tapi nggak pamit. Apa perasaan bapak sebagai bos itu? Kalau kata wong Palembang, kata Agung ini tak muncul-muncul, nak begawe atau tidak? Ada rencana kerja nggak nih? Tapi coba kalau tukangnya beradab misalnya, dia hari Sabtu saat gajian ngomong, "Bos, Pak, saya mohon izin hari Senin sampai Rabu saya nggak bisa masuk. Saya ada hajatan, mau kondangan keluarga di Jawa." Wah, itu kan kalau begitu adabnya enak tuh Pak jadi bos. Oh iya, kalau ditambahin bonus ongkos berangkat. Ini penting sekali. Yang kedua, berpamitan kepada orang tua. Yang ketiga, adab seorang yang mau safar, ibra'udz zimmati min huquqi bani Adam atau min huquqin nas. Melepaskan tanggungan dari hak-hak manusia sebelum safar. Seperti apa Ustaz? Bistihlali man kanat lahu madlamatun wa qada'id duyuni li ashabiha qabla as-safar wa raddil wada'i'i ila ashabiha wa nahwi dhalik.
seperti membayar hutang. Jadi kalau sebelum berangkat Bapak Ibu, apalagi safarnya lama beberapa hari, haji misalnya, umroh, Bapak punya utang yang sudah jatuh tempo, sebagai muslim yang beradab sebelum safar itu bayar dulu hutang itu. Kalaupun tidak sanggup bayar, pamitan, Pak Haji, aku ini kan punya utang, seharusnya kan minggu ini 2 hari lagi saya harus bayar, tapi minggu ini saya mau safar Pak Haji. Nah, insya Allah kalau umur panjang balik dari safar saya bayar. Pamit. Kenapa? Kasihan. Saya itu sering ya atau beberapa kali membayangkan, kasihan betul orang yang menghutangi, kemudian sudah uangnya dipakai, yang ngutang ini sering safar, nggak pernah ngomong. Itu kan kira-kira di perasaannya, wih Mamang ini banyak duitnya, safar terus dia nih, kenapa utang nggak dibayar? Suuzon lagi, udah duitnya nggak dibalikin, dianya dosa karena harus berprasangka. Masa seorang muslim begitu adabnya? Seharusnya pamit. Apalagi kita tahu bainas safari wal mauti shibrun, antara safar dengan kematian itu cuma 1 jengkal, Pak. Berapa banyak orang itu pergi safar sebetulnya bukan untuk safar, untuk jemput ajal aja, Pak. Saya punya tetangga, seorang pensiunan lah di salah satu pemerintah daerah di Tanggamus. Setelah pensiun itu nggak pernah kemana-mana. Tiap pagi ibu ini nyiram bunga, ngurus kebunnya, kebetulan halaman rumahnya luas. Suatu ketika reunian, entah berapa tahun setelah pensiunan itu, reunian antara pensiunan itu. Singkat cerita, sepakatlah mereka ingin jalan-jalan. Jalan-jalannya nggak tanggung-tanggung, Pak, ke Italia. Ya, ke Italia. Berangkat beliau dengan rombongan, tidak ditemani suami, berangkat. Di Italia pun nggak di kota lagi, di desa. Sampai di sana meninggal. Yang saya sebagai tetangga yang dekat dengan beliau berpikir beliau ini nggak pernah keluar. Sekalinya keluar nyiapin tiket, nyiapin baju macam-macam, rupanya hanya untuk menjemput ajal yang sudah Allah tulis, fulan, Anda itu ninggalnya di Itali, bukan di Lampung. Berangkatlah ke sana. Jadi berangkat itu, Pak, jauh-jauh berjam-jam itu hanya untuk menjemput ajal saja. Andaikan itu disadari orang muslim, nggak sanggup dia ninggalkan utang belum dibayar itu, Pak. Nggak sanggup dia mau berangkat sedangkan sudah harus bayar hutang, tapi dia tunda. Kenapa? Nabi Muhammad bersabda, yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa ad-dain. Andaikan ada seorang syahid meninggal tercabik-cabik di medan perang, diampuni seluruh dosanya oleh Allah. Syahid, kecuali dosa hutang, Allah nggak akan ampuni itu. Ngeri sekali hutang ini. Dalam riwayat yang lain, wa nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Rohnya orang muslim itu kalau sudah keluar dari jasadnya tidak akan masuk surga, terkatung-katung bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi, sampai hutangnya dibayar. Kok bisa-bisanya ada orang muslim punya utang, sudah jatuh tempo, berangkat dengan tenang, nggak pamit, nggak izin. Kalau di hadir rasa yang saya ceritakan ini, nggak mungkin dia sanggup melakukannya. Minimal pamit, Pak, saya belum bisa bayar insya Allah, dan saya sudah wasiatkan ke anak saya, sudah saya kasih tahu, nak, bapak punya tanggungan sama dia, nanti kalau bapak umur panjang insya Allah bapak bayar, kalau enggak kamu nanti. Itu orang yang takut akhirat tuh begitu, Pak. Nggak berani nyelonong berangkat begitu saja, pede pasti kembali dengan selamat bisa bayar utang bulan depan, belum tentu. Nabi Muhammad SAW ini momentumnya momentum hijrah. Ketika mau berangkat hijrah ke Madinah, kan beliau manggil Sayyidina Ali. Ali, kemari. Ini di rumah banyak titipan orang-orang Mekah.
nanti kalau saya berangkat tolong kamu balikin ya. Jadi Nabi Muhammad itu subhanallah sallallahu alaihi wasallam memang aneh sekali orang-orang musyrik jahiliyah zaman itu, Pak. Percaya betul dengan Nabi itu. Kalau nitip barang nggak berani sama orang, nitipnya sama Nabi, Pak. Tapi mau dibunuh. Aneh, Pak. Dan Nabi itu dipercaya di segala hal. Kecuali satu, beliau ngaku Nabi. Itu aja yang nggak dipercaya itu, Pak. Ya barang-barangnya. Nah itu artinya sebelum safar Nabi tahu ini tanggungan saya. Tanggungan itu kan bisa hutang, bisa titipan, bisa dikembalikan, kata Nabi. Wahai Ali, tolong kembalikan titipan-titipan ini. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kalian untuk melaksanakan, mengembalikan, memberikan amanah itu kepada pemilik-pemiliknya. Nah, ini adab yang ketiga. Saat safar hendaknya melepaskan tanggungan, termasuk bapak-bapak yang dulu pernah makan gorengan 5 ngaku 3. Itu dibayar, jangan ditunda-tunda. Kayaknya sih banyak yang hadir di sini. Ya. Beli gorengan masih SMA dulu, Pak, di kantin. Belinya 5, bayarnya 3. Itu dibayar. Kemana, Ustadz? Mamang kantinnya itu udah meninggal, nggak tahu juga keturunan-keturunannya. Sedekahkan di jalan Allah, niatkan buat mamang kantin itu. Ya. Tapi lu lupa, Ustaz, berapa kali? Berarti sering. Kalau lupa berapa kali berarti sering. Ya hitunglah kira-kira yang paling banyak. Adab yang keempat, ya. Al-istikhlaf. فَيَنْبَغِي لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَخْلِفَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ مَنْ يَقُومُ عَلَى أُمُورِهِمْ وَقَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ مِمَّنْ يُوثَقُ بِدِينِهِ وَعَقْلِهِ مِنَ الْأَقَارِبِ وَنَحْوِهِمْ. Hendaknya sebelum safar itu mempercayakan seseorang untuk bantu mengawasi keluarga dan rumah. Sebelum berangkat, misalkan ninggalkan anak di rumah, dia mau berhaji sama istrinya, minta adiknya, minta nenek kakeknya, kalau nggak ada yang jauh, yang dekat tetangganya, Pak, kami ini mau berangkat 40 hari, kami nitip anak kami, Pak, tolong dilihat, tolong diawasi, tolong ditegur. Kalau itu adab Nabi Muhammad SAW sebelum beliau safar, beliau menjadikan Sayyidina Ali sebagai khalifahnya, pengganti untuk ngurusin tanggung jawab yang ada di Mekah. Nah, ini sunnah Nabi, kalau sebelum safar, apalagi jauh, apalagi berhari-hari, hendaknya minta ya kakeknya atau saudaranya, yang pasti orang yang memegang agama, karena ya butuh amanah dalam hal ini. Itu adab yang keempat. Yang kelima, tarkun nafaqah lil ahl, meninggalkan kebutuhan nafkah keluarga yang cukup. Makanya orang itu belum dikatakan wajib haji kalau dia bisa berangkat, bisa biaya di Mekah sana, tapi anak yang ditinggalkan nggak makan, terlantar, itu belum wajib haji namanya. Harus sanggup meninggalkan biaya hidup yang dalam tanggungan nafkahnya selama safar. Ya. Dan dianya sendiri disunnahkan membawa bekal yang halal dan cukup. Kenapa halal? Ya namanya musafir, salah satu keistimewaannya doanya mustajab. Kalau makanannya, bekalnya haram, ya nggak ada istimewa lagi seorang musafir, karena nggak bakal dikabulkan Allah. Dan yang cukup, ya maksudnya cukup itu jangan sampai mau pergi 7 hari bekalnya cuma untuk 3 hari. Gampang, banyak Jumat berkah di jalan. Ngarepin Jumat barokah di jalan, Pak. Nggak boleh. Orang Muslim itu kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang Muslim, tata cara beribadah.
amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa. Kisah inspiratif. Hukum Islam, adab seorang Muslim, tata cara beribadah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Membawa bekal yang cukup. Jangan sampai mengharap nanti gampang lah di jalan. Kalau lapar dikit mampir aja masjid banyak yang gratisan. Ya boleh. Itu bukan sifat, nggak ada izzah, nggak ada harga diri, nggak boleh kita minta-minta. Kalaupun dikasih, alhamdulillah. Yang berikutnya, ini penting juga Pak. Dilarang safar sendirian. Safar itu bawa teman. Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, atau disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, naha 'anil wahdati. Nabi melarang sendirian dalam dua hal. An yabita ar-rajulu wahdahu aw yusafira wahdahu. Nabi itu melarang sendirian, tidak boleh kita sendirian itu dalam dua hal. Yang pertama, tidur di rumah sendirian. Kalau kebetulan keluarga mungkin mau lagi pada pergi semua, kita di rumah sendirian, ajalah apa temannya, apa saudaranya yang lain yang nggak safar untuk menemani di rumah. Yang kedua, au yusafira wahdahu. Nabi Muhammad melarang safar sendirian. Dan ini Pak, tanda apa ya? Tanda rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau tuh sayang betul dengan kita. Beliau tidak mengizinkan umatnya safar sendirian. Karena kalau orang safar sendirian, ya kita tahu Pak, namanya safar sendirian. Di tengah jalan ban bocor, siapa yang bantu? Atau di tengah jalan mau mampir di masjid, kita nggak tahu lingkungannya rawan atau tidak rawan. Kalau kita sholat sendirian, ninggalkan motor di jalan itu, di parkiran, nggak tenang di dalam. Tapi kalau bawa teman, yang satu nunggu motor, yang satu sholat. Ketika yang satu selesai, yang satu nunggu, yang satu sholat. Atau na'udzubillah, kadang-kadang safar mendadak sesak nafas di jalan. Lah kalau nggak ada temannya gimana? Luar biasa, namanya safar. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi, as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu potongan dari azab. Serba nggak enak Pak. Sehingga butuh teman meringankan, menemani, ngobrol biar nggak ngantuk, gantian nyopir kalau ya, dan lain sebagainya. Ya, tidak diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk safar sendirian. Minimal berapa Ustaz? Alla taqilla rifqatu min thalathatin aw an thalathah. Sunnahnya ini kalau masih bisa Pak ya, masih memungkinkan, minimal 3 orang. Minimal 3 orang. Itu adab safar. Selama memungkinkan. Kalau mendadak, darurat, cuma bisa sendiri ya nggak apa-apa, tidak wajib. Tetapi anjuran dari Nabi Muhammad SAW agar tidak kurang daripada 3 orang. Itu adab dalam safar yang keberapa itu saya nggak ngitung tadi. Yang ke-6 apa yang ke-7? Yang berikutnya adab safar, ittikhadhu amirin 'ala rifqah. Mengangkat ketua rombongan. Itu sunnah. Itu adab Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam hadis Nabi, idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Jika keluar 3 orang dalam safar, hendaknya mengangkat salah satunya menjadi pimpinan rombongan. Kalau haji kan ada istilahnya karom-karom Pak ya, ketua rombongan. Kenapa Ustadz? Menutup pintu perselisihan. Satu bus itu kan keinginannya banyak Pak. Yang satu ngomong, Pak sopir, nanti di KM 300 ya berhenti. Ngapa Bu? Rumah makannya enak. Yang satu, woi jangan, tempat wudhunya kotor.
enak di KM ini aja. Ujung-ujungnya nggak nyampe-nyampe, ribut terus. Sopirnya bingung. Tapi kalau ada ketua rombongan, ibu-ibu, insya Allah kita nanti berhenti di KM sekian, dan mohon maaf kami batasi waktunya 1,5 jam demi ketertiban. Mohon yang mau mandi-mandi, yang mau makan-makan, yang mau istirahat-istirahat, 1,5 jam kumpul lagi di sini. Enak Pak, ada ketua, selesai urusannya. Tapi kalau nggak ada, masing-masing punya pikiran, sudah 2 jam belum ada yang kelihatan, mana yang satunya? Keluar bandara, nemuin saudaranya makan siang di luar, orang mau berangkat. Saya sangat cukup berpengalaman karena jadi tour leader umroh. Paling sulit itu kalau nggak ada ketua rombongan Pak, nggak ada yang istilahnya mengarahkan kita. Ya alhamdulillah Ustadz, kalau begitu kami setiap sebelum dengar pengajian Ustadz, ya namanya safar, kami pasti ada ketua rombongan. Oke, kalau itu sudah jadi kebiasaan, minimal berkahnya majelis ini, niatkan saat mengangkat ketua rombongan dan menjalankan sunnah-sunnah yang sudah biasa tadi, niatkan ingin mencontoh Nabi Muhammad SAW. Jadi ngangkat ketua itu karena ada perintah nabinya. Jadi bukan karena hasil pikiran kita sendiri memang butuh seorang pimpinan rombongan, enggak. Kita mengangkat seorang ketua rombongan pun itu karena menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW yang mengatakan idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Jika ada 3 orang saja safar, 3 orang saja Pak, nggak usah banyak-banyak, 3, satunya jadi ketua. Dia yang nentukan, misalnya jamaah ini nanti kita jamaah takdim aja ya, kita jamaah takdim aja. Oh, kalau ada yang protes, enggak, kita jamaah takdim, clear, titik misalnya, enak, jelas. Oh nanti kita jamaah takhir aja, untuk maghribnya sama isya kita jamaah takhir aja. Ada keputusan dari ketua. Nah, itu manfaat dari adanya ketua rombongan. Dan ini juga bentuk sayang Nabi Muhammad SAW kepada kita. Beliau tahu betul kalau nggak ada ketua, berantakan perjalanan itu. Dan ketuanya harus memiliki satu sifat kasih sayang. Bapak kalau milih ketua itu bukan karena tua Pak, tapi karena sayang. Kenapa Ustadz? Karena dalam rombongan itu Pak, kan ya kadang-kadang ada yang tua, ada yang muda. Yang tua ini jalannya kadang lambat benar, ya ketinggalan masih di ujung sana. Nah ketua rombongan itu harus yang penyayang. Dan itu dilakukan Nabi Muhammad SAW saat beliau pulang dari safar. Ya ini salah satu kisah Nabi itu seringnya kalau safar bersama rombongan beliau di depan. Tapi nanti dengan sengaja beliau berhenti sekedar untuk menunggu yang di belakang itu Pak. Ditunggunya. Salah satu ketika dalam perang Dzatir Riqa' kalau tidak salah, beliau pulang dari safar, ya, pulang dari safar. Beliau tunggu, ada sahabat yang belakang belum jalan, namanya sahabat Jabir bin Abdullah. Begitu ditunggu, kenapa Jabir kok lambat betul? Iya ya Rasulullah, onta saya ini. Ya beliau ini kebetulan sahabat yang miskin Pak. Ya onta saya sebagaimana engkau lihat ya Rasulullah, kurus, nggak seperti onta-onta para sahabat, segar, jalannya lancar. Kalau onta saya ini, apa jawaban Nabi? Berikan tongkatnya. Dikasihlah tongkat itu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dipukulkan ke hewan itu, diketukkan. Seketika itu kata sahabat Jabir, onta saya bergerak sangat kencang. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Berjalan bahkan sampai meninggalkan rombongan. Akhirnya saya berdua berjalan sama Nabi, sepanjang jalan saya ngobrol sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu merupakan hari terindah dalam hidup saya, bisa ngobrol perjalanan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu ceritanya lucu, dalam satu kesempatan akan kami ceritakan. Intinya ketua rombongan itu upayakan harus memiliki sifat kasih sayang. Tahun lalu saya bawa jamaah dari Palembang umroh. Jamaah yang lainnya sudah lolos tes cek visa di Bandara Jeddah. Saya absen lagi, loh ibu itu kemana ini? Oh iya kayaknya belum Ustaz, tadi masih tertahan di visa.
Balik lagi saya naik lantai atas. Ibu-ibu jangan tinggalkan ya, sabar. Saya coba datang ke sana. Sampai di sana mohon maaf beliau itu bahasa kita kencot Pak ya, kakinya kecil satu gitu Pak. Jangan, ibu-ibu udah agak sepuh, nggak bisa bahasa Arab, diarah-arahin sama petugasnya nggak ngerti-ngerti. Jadi saya datang, kenapa? Sama petugasnya. Rupanya nomor visa beliau itu sudah terpakai oleh jamaah lain 2 hari yang lalu. Bisa jadi ada human error di kedutaan Saudinya, mungkin ngasih nomor yang sama, sehingga saya katakan saya pastikan beliau ini baru sampai, belum pernah umroh. Nah ini tiketnya, kita baru datang ini tiket. Akhirnya beliau petugas itu merasa ya bisa jadi ini human error dan langsung dicek, dicatat, dan fotonya ketika dicek memang beda dengan ibu itu. Sampai nangis-nangis ibu itu, merasa gara-gara saya yang lainnya istilahnya. Nah seorang ketua rombongan nggak boleh yang galak-galak, makanya ibu itu kalau dia ngomong nggak boleh, harus sayang Pak. Kadang-kadang Pak ya manusiawinya kadang kesel. Ayo ibu-ibu yang mau ke kamar mandi, bapak-bapak yang mau ke kamar mandi, karena kita bentar lagi mau naik pesawat. Nggak ada yang gerak. Begitu, ayo udah mulai masuk, Ustaz. WC dulu Ustaz. Nah, kita nunggu depan WC, nungguin dia. Kalau pemarah ketua rombongan, tinggal kena aja lah, salah dia yang dari tadi suruh, nggak selesai. Itu ya syarat mencari pemimpin yang rahmah, penyayang, dan mengedepankan musyawarah, nggak otoriter. Nanya dulu ibu-ibu, bapak-bapak, ini kira-kira baiknya kita jamaah takdim apa jamaah takhir? Enaknya gimana? Ustadz kayaknya enak jamaah takhir aja. Ya sudah, kita putuskan kita jamaah takhir. Itu mengedepankan musyawarah, dia tidak otoriter. Dan bagi jamaahnya harus wajib menaati keputusan ketua rombongan, kecuali memerintahkan maksiat. Ya, selama perintahnya baik maka tidak dilarang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang berikutnya, yang terakhir, jam berapa kita? Lewat semenit lagi. Ya nanti. Sunnahnya safar itu hari Kamis. Kalau Bapak bisa safar bebas, bisa Selasa, bisa Rabu, bisa Kamis, bisa Jumat, kondisinya begitu, maka pilihlah hari Kamis. Tapi kalau memang ada tugas mendesak dan itu harus di hari selain Kamis, ya tidak apa-apa. Tapi kalau pengen afdal dan itu tidak ada sesuatu yang mendesak, maka upayakan hari Kamis berdasarkan riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, laqallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju idza kharaja fi safarin illa yaumal khamis. Sedikit sekali Nabi itu melakukan safar kecuali di hari Kamis. Artinya beliau itu banyak kalau melakukan safar di hari Kamis. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu beberapa adab safar. Saya yakin beberapa di antaranya sudah diamalkan, sudah dilakukan. Namun yang sekali lagi ingin kami sampaikan, satu, amalkanlah karena ingin mencontoh Nabi Muhammad SAW. Kedua, bagi bapak-bapak khususnya, kalau sudah biasa mengamalkan adab-adab itu, upayakan diwariskan kepada anak-anak, agar adab-adab Nabi ini terus bisa kita wariskan ke generasi-generasi setelah kita. Ya, agar jangan sampai anak-anak kita nggak tahu sunnahnya Nabi Muhammad SAW, nggak tahu bagaimana adab beliau. Ya, dan insya Allah pada bulan depan kalau tidak ada halangan, umur panjang, kita akan jelaskan pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kalau kita izin ke orang tua mau safar, tetapi akhirnya malah orang tua mau ikut safar juga, sebaiknya diajak atau enggak? Tergantung punya duit enggak.
Kalau ada duit bisa ngongkosin ya ajak, berkah. Kapan lagi bisa ngajak orang tua? Kalau ada repot-repot sedikit karena bawa orang tua, pahala semua, pahala semua. Tapi kalau nggak ada uang, ngepres, itu aja berangkat pakai utang misalnya, ya ngomong baik-baik sama orang tua, mah sebetulnya pengen bener ngajak mama, tapi aku ini lagi nggak megang duit mah. Nggak usah mikir masalah duit, ongkos kamu mama yang bayarin. Nah selesai. Malah mamanya yang bayarin semua. Alhamdulillah. Orang tua itu nggak bakal ngerepotin anak, Pak. Yakinlah selama dia, bahkan kalau safar itu yang bayarin bapak sama emaknya, ya jarang lah ada orang tua semata-mata cuma pengen ngerepotin. Saya yakin nggak ada. Ya, jadi jangan ragu kalau ada orang tua pengen ikut dan masih memungkinkan bisa ikut, diajak. Kalaupun tidak, sampaikan baik-baik. Ya, disampaikan dengan baik-baik. Cuma satu itu. Oke. Ya, insya Allah bulan depan Bapak saya akan buka sesi tanya jawab mungkin lebih luas tentang jamak takdim. Biasanya yang musafir ini yang selalu meragukan itu masalah jamak sholat ini. Berapa hari jatahnya, kemudian boleh nggak jamak sudah sejak dari rumah, kemudian kalau niat jamak takhir pas pulang ke kampung sampai di rumah masih boleh jamak atau tidak, boleh qashar atau tidak, macam-macam pertanyaan seputar safar. Insya Allah kita jelaskan itu insya Allah di bulan depan, jika Allah kasih umur panjang dan kesehatan. Itu saja Bapak Ibu, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah berikan kita kesehatan dan semoga selalu dalam keistiqomahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif. Hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.